Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggota itu Imam Adi dan di sini kami akan mempresentasikan tentang filosofi dan meditasi. Yang pertama yaitu filosofi dan pengertian meditasi. Filosofi dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga mediasi, yaitu dengan mengakhiri sengketa di antara para pihak secara musyawarah. Para pihak yang dirugikan diberikan ganti kerugian yang jenis dan besarnya didasarkan pada kesepakatan para pihak. Untuk mencapai kesepakatan, dasarnya adalah itikat baik dari para pihak. Prinsip mediasi adalah ada pihak yang merasa menang dan merasa kalah. Ending dari mediasi bukan keputusan yang harus dilaksanakan, melainkan kesepakatan yang didasarkan pada itikat baik para pihak, dan yang terpenting adalah tetap menjaga hubungan baik para pihak pasca mediasi. Selanjutnya, mediasi merupakan istilah yang populer yang banyak para ilmuwan yang berusaha menggunakannya. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu mediar, yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan para pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Makna kata berada di tengah maksudnya yaitu mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Dia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menimbulkan kepercayaan dan dari para pihak. Selanjutnya yaitu sejarah mediasi di Indonesia. Penyelesaian konflik sengketa secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah menghantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpelihara dari nilai-nilai kebersamaan. Pada masa kolonial Belanda, pengaturan penyelesaian sengketa melalui upaya dalam lebih banyak ditunjukkan pada proses damai di lingkungan peradilan. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kolonial Belanda cenderung memberikan kesempatan para hukum adat. Pada masa kolonial Belanda, penyelesaian sengketa pada proses damai diatur di dalam pasal 130 HIR atau pasal 31 RF. Ketentuan dalam pasal ini menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses sengketa di pengadilan. Sejarah mediasi kemerdekaan sampai sekarang dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat dilakukan melalui jalur litigasi. Sistem hukum di Indonesia juga membuka peluang penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau yang disebut dengan non-litigasi. Di dalam pengadilan Indonesia, proses penyelesaian sengketa menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan ini diatur juga di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan demikian telah diubah kembali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Asas ini berlaku pada lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan mediasi. Yang pertama, kelebihan mediasi, yaitu lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata, efisien, waktu singkat, rahasia, menjaga hubungan baik dari para pihak. Hasil mediasi yaitu merupakan kesepakatan, kekuatan hukum yang tetap, dan yang terakhir yaitu akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa dalam memperoleh rasa keadilan. Adapun kelemahan mediasi yaitu bahwa mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa. Yang kedua, apabila para pihak yang tidak memiliki itikat baik, maka alur waktu penyelesaian sengketa.
Yang ketiga, beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi. Yang keempat yaitu mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan. Yang pertama, mediasi di pengadilan. Terintegrasinya mediasi dalam proses acara peradilan adalah untuk memfasilitasi berusaha dengan sungguh-sungguh membantu para pihak sengketa mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui perundingan, musyawarah dengan mengesampingkan hukum untuk menuju perdamaian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 memuat 10 prinsip pengaturan tentang menggunakan mediasi. Adapun sebagai berikut. Yang pertama, mediasi wajib ditempuh. Yang kedua, otonomi para pihak. Yang ketiga, mediasi dengan itikat baik. Yang keempat, efisien waktu. Dan yang kelima, sertifikasi mediator. Yang keenam, tanggung jawab mediator. Yang ketujuh, kerahasiaan. Yang kedelapan, pembiayaan. Terus yang kesembilan yaitu pengulangan mediasi, dan yang terakhir yaitu kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Adapun yang kedua yaitu mediasi di luar pengadilan. Di dalam mediasi di luar pengadilan, Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Juga memuat berkaitan yang berhubungan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Di dalam pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung mengatur mengenai prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian atau mediasi di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian, dan kesepakatan perdamaian itu merupakan hasil perundingan para pihak dengan dimediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Terus selanjutnya yaitu tahapan-tahapan mediasi. Pertama, pernyataan pembukaan oleh mediator. Yang kedua, pernyataan pembukaan para pihak. Yang ketiga, perancangan proses pemecahan masalah. Yang keempat, pemecahan masalah. Yang kelima, tawar-menawar. Yang keenam, penyiapan draft. Dan yang terakhir yaitu kesepakatan akhir. Adapun 5 prinsip melalui mediasi. Yang pertama yaitu prinsip kerahasiaan, yang kedua prinsip sukarela, yang ketiga prinsip pemberdayaan, yang keempat prinsip netralitas, yang terakhir yaitu prinsip solusi yang unik. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.